Teman-teman dari investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham di Esa Teknikal Terminologi Harian. Seperti biasa, hari ini hari apa nih? Hari Selasa, 28 Oktober 2025, hari yang cukup menarik. IHSG sempat menguji lagi area buy on weakness-nya, dan seperti biasa, nanti kita akan masih IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman mau kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa cari tinggal link sosial base deskripsi, dan tentu bisa kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pastikan saya jawab kalau ada waktu. Lanjut, jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, dan subscribe, karena support mana untuk gratis, tinggal klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator sisa ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya, ada konten setiap hari dari Cuan-Cuan Saham, Senin sampai Jumat seharian, Sabtu dan Minggu, konten spesial. Satu hal yang baru dari Cuan-Cuan Saham, ada grup Telegram untuk publik yang mana itu gratis alias free. Bagi teman-teman yang ingin bergabung grup Telegram Cuan-Cuan Saham yang publik, teman-teman bisa klik link Telegram yang ada di deskripsi video ini. Ya, di deskripsi video ini ada link Telegram, teman-teman bisa klik join, itu akan nanti gabung ke CCS Public yang mana itu gratis. Tapi bagi teman-teman yang bergabung grup Telegram Cuan-Cuan Saham yang premium, bisa juga cari teman-teman buka YouTube Cuan-Cuan Saham. Ya, ini bisa simak video yang pendaftaran grup premium Cuan-Cuan Saham. Simak infonya sekitar 5-6 menit ini, dan kalau misalkan mau mendaftar tinggal mengisi link Google Form yang ada di deskripsi video tersebut. Ya, itu nanti tinggal ikuti langkah-langkahnya aja, dan kalau misalkan sudah berhasil submit tinggal menunggu invitasi aja. Misalkan ada kendala, gagal submit atau belum di-invite dan lain sebagainya, bisa hubungi Telegram @ccs-admin, nanti akan dibantu secara manual. Bedanya dengan yang free apa? Jelas akan lebih intens, baik dari stock pick, discuss, watchlist, meeting mingguan, dan lain sebagainya. Tapi bagi teman-teman yang pengen bergabung, bukan bergabung sih, subscribe untuk di YouTube-nya Cuan-Cuan Saham, ini ada member only video. Jadi ini saya coba provide untuk teman-teman yang mungkin tidak menggunakan Telegram, cuman pengen di YouTube aja, dan mungkin lebih ke yang trade-nya santuy untuk swing dan lain sebagainya. Teman-teman bisa cek ini ya, member only videonya Cuan-Cuan Saham. Dan kalau misalkan mau subscribe, caranya tinggal buka YouTube Cuan-Cuan Saham versi desktop, bisa menggunakan laptop maupun komputer, dan nanti bisa klik di sebelahnya di sebelahnya subscribe itu ada klik join, tinggal klik aja lalu pilih salah satu, atau klik di sini ya, ada join di sini. Itu nanti tinggal pilih salah satu aja programnya, dan teman-teman akan bisa mengakses member only videonya Cuan-Cuan Saham. Kontennya apa? Jadi setiap minggu, setiap hari Minggu ya, nanti akan ada watchlist saham, dan juga akan ada stock pick saham untuk dieksekusi minggu tersebut. Sahamnya saya kurasi dari fundamental, teknikal maupun bandarmologi, dan ya itu lebih ke saham-saham yang di hold santai lah bahasanya, seperti itu. Itu bagi yang pengen subscribe yang member only bisa, mau yang ke Telegram juga bisa juga. Oke, kita langsung masuk ke IHSG, di mana hari ini IHSG turun 0,3%. Candlenya ada reject dengan transaksi yang belum terlalu besar kalau kita lihat ya, mengecil dibandingkan kemarin. Ya, masih melanjutkan view kemarin lah. Intinya kemarin baru aja rebound dari area pullback atau area buy on weakness, dan memang sebenarnya kita belum mendapatkan sebuah higher high ya, tuh. Karena kita belum reboundnya belum terlalu kuat lah, seperti itu. Sebenarnya ini ada dua indikasi ya, ketika reboundnya nggak kuat tuh artinya ya buyer semakin lemah, kalau nggak ya ada potensi mau breakdown, seperti itu. Cuman ya untuk saat ini masih indikasi, belum ada konfirmasi. Konfirmasinya kapan? Ketika dia jebol 7850. Kalau sampai IHSG jebol 7850, ini saya rasa ya agak kurang enak lah view-nya, karena dia patah dari uptrend lainnya, seperti itu. Dan itu mungkin akan terjadi ketika nanti rebalancing ya. Rebalancing dari mana? Dari yang pertama saham-saham konglo yang sudah naik tinggi. Apapun yang naiknya tinggi banget, pasti ada jatahnya turun juga. Jadi nggak ada yang namanya naik terus beribu-ribu persen gitu, nggak ada. Pasti ada saatnya turun juga. Dan akan berbalik ke saham-saham apa? Saham-saham yang mungkin LQ45, yang kemarin masih under value, yang kemarin belum jalan, dan lain sebagainya. Kalau kita lihat chartnya LQ45 pun juga sebenarnya bagus. Ini tinggal tunggu breakout aja, cuman masih perlu dukungan ya. Ya mungkin nanti gongnya laporan keuangannya Big Bang, Telkom, dan lain sebagainya. Yang jelas kalau misalkan LQ45 ini berhasil breakout 834 ini ya, dia akan memulai fase bullish, dan naiknya bisa sampai mana?
akan agak lumayan ya. Kalau kita tarik Fibo, kenapa kok chartnya mirip IHSG mas ketika koreksi? Ya iya, karena memang kemarin ketika koreksi semua saham koreksi, tapi ketika naik, yang naik masih saham-saham Konglo. LQ45 kan masih pada ketahan seperti itu ya, bahkan bisa sampai 988 kalau dia berhasil breakout 0,618 ya, seperti itu. Intinya sih sama, kembali ke portofolio masing-masing, kontrol yang bisa dikontrol, dan jangan lupa selalu batasi resiko. Jangan sampai nikah sama saham ya, atau baper sama saham gitu, jangan. Misalkan kayak, wah saham A ini cuannya baik banget nih, saya suka banget ini. Ketika dia koreksi, aduh beli lagi, yang jadi juga nggak bagus. Ya kita objektif aja, oh ini setupnya bagus, hajar. Oh ini setupnya kurang bagus, exit, dan lain sebagainya. Karena ya akan selalu ada peluang di market selama market itu masih buka. Seperti itu. Untuk sekarang ini IHSG ya, kita maintain tetap di uptrend line, uptrend channel, selama nggak patah harusnya oke. Tapi kalau misalkan patah bahkan bisa ke 7.400-an seperti itu. Jadi ya yang penting sama selalu batasi resiko aja. Kalau dilihat dari potensinya saat ini di area buy and weakness, besok mungkin kita lihat dulu ya karena candle-nya agak 50-50 juga seperti itu. Kita maintain di uptrend channel aja, selama nggak jebol itu masih ada harapan yang bagus dari IHSG. Bahkan dia juga masih bisa higher high lagi lah kalau misalkan tidak patah dari uptrend channel tersebut. Masih bertahan juga di moving average ya. Jadi ya untuk IHSG. Memang bagusnya kalau kita perhatikan saham-saham Konglo pada koreksi, IHSG masih ketahan karena ya dia indeks ya. Ada banyak saham-saham lah. Ketika turun ada yang naik, ketika naik ada yang turun, dan lain sebagainya. Oke, untuk IHSG kita langsung masuk berapa saham pilihan. Agak kurang enak ini view-nya. Transaksinya 1,5 T tapi candle-nya nggak kemana-mana. Itu most likely distribusi itu. Distri or Akum. Akum ternyata. Di Akum di pucuk. Tapi SQ-nya masih belum keluar ya. Ini belum ada pergerakan signifikan. Kita bahas yang lain dulu aja. BBRI, Bank Mandiri. Saya pengen bahas Bank Mandiri aja deh untuk perwakilan Big Bank kali ini. Oke, kita bahas Bank Mandiri di mana hari ini dia naik 0,89%, candlenya hammer dengan volume yang terlihat masih bagus juga. Big view ini ya, Bank Mandiri ini masih punya downtrend line ya. Ini tarikan dari big view kayaknya. Kalau kita pakai daily tarikannya mungkin dia kenanya di sini. Ini kalau downtrend channel ya. Tarik dari pucuk sampai ke ya pas saat ini sebenarnya Bank Mandiri ini baru berada di area downtrend channelnya ya. Jadi ya bahasanya dia akan menentukan arah seperti itu. Bagus sih sebenarnya. Besok bahasanya dia akan ada konfirmasi ya. Kalau misalkan dia berhasil breakout area 4620, maka next dia akan ke 4760. Dan kalau dia berhasil break yang 4760, nanti ketika ada koreksi itu konfirmasi untuk buy on weakness. Sebenarnya sekarang juga sudah ada. Jadi ya kalau koreksi pun masih bisa bow dan next dia akan higher high. Artinya apa? Artinya Bank Mandiri ini akan breakout downtrend line. Seperti itu. Lah kok beda mas kemarin ketika koreksi dan lain sebagainya bla 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 bla. Ya itulah market dinamis, selalu berubah dan lain sebagainya. Kayaknya juga banyak orang yang pada kegocek, dia turun sampai 4.000 ya karena sudah lower low. By structure memang dia sudah lower low, cuman ya ternyata di cover di bawah dengan bullish divergence-nya dan sekarang berada di area 4.500 seperti itu. Besok kita bisa perhatikan Bank Mandiri 4.600. Kalau dia break itu cakep banget harusnya Bank Mandiri ini. Seperti itu. Mungkin yang 4760, nextnya 5.000. Dan kalau dia lewat yang 5.000, maka dia akan memulai fase bullish-nya. Seperti itu. Itu untuk Bank Mandiri ya. Kalau kita perhatikan transaksinya apakah sudah mulai membaik. Ya kalau kita lihat dari bandar value-nya masih cenderung distribusi. Dan kalau kita lihat dari foreign flow-nya pun juga masih cenderung distribusi juga. Tapi kalau kita perhatikan ya, ini kita lihat foreign-nya itu turun terus, tapi harganya mulai naik ya. Itu dua arah. Kalau kita bikin sebuah hipotesis ya, yang pertama artinya bisa aja asingnya sudah tidak dominan, itu satu. Yang kedua bisa aja dia ada bearish divergence. Artinya kenaikan ini tidak didukung oleh market ya, alias tidak didukung oleh bandar yang mana itu asing. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bank Mandiri mulai dimainkan lokal.
seperti itu. Manapun itu, kita nggak perlu menerka-nerka, nggak perlu menebak-nebak, ikuti price actionnya aja. Karena kita keluar ataupun masuk pakai price action. Kalau misalkan dia berhasil breakout, ya dia akan lanjut. Kalau misalkan gagal break, dia ada potensi koreksi terlebih dahulu. Ini benar-benar persimpangan jalan untuk Bank Mandiri. Saya rasa besok akan menentukan arah. Dan kalau break yang 4.600 bakalan cakep. Transaksi hari ini juga masih cenderung distribusi ya. Cuman ya ikuti aja price actionnya. Seperti itu. Kayaknya juga mau buka LK bentar lagi. Oke, itu untuk Bank Mandiri. Next, MBMA saya belum pengen bahas. PTRO kayak mau double top ini. BRPT ini agak kurang enak view-nya ini ya. Kita bahas deh. Karena ya bisa jadi sponsor juga ini BRPT. Kalau misalkan besok dia SBR, support become resist. Oke, kita bahas BRPT di mana hari ini dia naik 3,64%. Candlenya hammer tapi volumenya tidak terlalu besar. Terakhir kita bahas BRPT ketika dia pucuk 13 Oktober, koreksi dan terjadi lower low di 3.500. Dia sudah valid yang namanya head and shoulder. Shoulder kiri, head, shoulder kanan atau apapun itulah. Yang jelas dia sudah punya structure lower high dan lower low. Dan itu adalah sebuah pergerakan dari downtrend seperti itu. Satu hal yang perlu diperhatikan saat ini adalah 3.500 ini yang sebelumnya menjadi support sedang diuji sebagai resisten ya. Dan kalau misalkan besok dia gagal breakout 3.500, maka ada potensi valid itu support become resisten atau yang sering disebut dengan SBR. Lalu nextnya apa mas? Nextnya dia akan kembali melanjutkan lower low karena dia sedang dalam pergerakan downtrend seperti itu. Kita bisa tarik sebuah downtrend channel dari atas sampai ke bawah. Ya mungkin 3.500 bisa offset sedikit lah. Nih ya, kalau kita perhatikan downtrendnya. Karena hari ini reboundnya kuat ya. Misalkan besok sampai sini 3570 pun juga. Selama dia belum keluar dari downtrend ini, maka kenaikan itu adalah kesempatan untuk jual atau short atau sell seperti itu. Kita ini kan bergerak mengikuti tren ya. Kalau misalkan dia baru uptrend, kalau turun ya berarti kita buy. Nah, kalau dia baru downtrend, kalau dia naik berarti kita sell seperti itu. Memang market harus dilawan di situ. Jadi ya kalau misalkan tradingnya mau bagus ya, teman-teman harus bisa kontrol psikologis. Pas merah kita beli, pas hijau kita jual. Jangan sampai dibalik seperti itu. Untuk case BRPT ini 3.500 adalah resist. Nextnya kalau dia breakout sampai 3.600 itu pun juga masih resist. Baru dia akan cakep kalau dia break 3950 karena dia break high dan juga keluar dari downtrend lainnya seperti itu. Dan ya kalau misalkan besok ada lanjutan rebound, gunakan buat atur-atur porsi atau yang kemarin pada spekulatif buy di bawah itu juga bisa untuk TP sebagian. Karena nextnya potensinya dia akan kembali melanjutkan lower low. 3000 itu angka yang bagus dari BRPT. Kalau misalkan dikasih ya, saya juga nggak tahu dapat atau enggak 3000-nya. Cuman kalau dikasih harusnya sih menarik. Dan kalau ada perlawanan di sana, seperti itu. Untuk sekarang ini, wait and see dulu ya kalau belum punya barang. Kalau kondisinya floating profit, bisa siap-siap TP. Kalau kena 3.500 sekian lah. Tapi kalau belum punya barang, wait and see dulu. Kalau misalkan nyangkut, ya ketika dia naik jangan ditahan, itu bisa buat atur posisi dulu seperti itu. Kita lihat transaksinya, sebenarnya transaksinya masih bagus akumnya ya. Hari ini pun juga masih terjadi big akumulasi, cuman ya itu kalau menurut saya sih itu tetap kembali ke price actionnya seperti itu. Another view sebenarnya bisa aja dia cukup retrace-nya sampai 0,5 ya tuh, cuman ya tinggal kembali ke setup masing-masing lah. Kira-kira dia akan breakout atau turun satu kali lagi seperti itu. Kalau kita pakai view-nya moving average, sebenarnya dia posisi dari support. Cuman ya sama aja. Kalau misalkan dia dead cross ya, itu malah jadi tambah kacau nanti. Seperti itu. Jadi ya yang penting sama selalu batasi resiko aja dan batasi resiko. Itu ya, itu yang selalu diulang-ulang. Untuk BRPT, next Telkom tadi candlenya kurang bagus, tapi closingnya dijambak ya. Ini view-nya masih sama, 3.600 targetnya. BRMS masih kurang. Unilever, coba kita update ya view-nya ya, Unilever. Ini takutnya kemarin mulai rame dibahas di mana-mana, terus habis itu pada HK dan ya. Hari ini Unilever turun, dia turun 8,12%. Candlenya cukup solid dan volumenya pun juga terlihat ada. Ini kok agak beda nih. Wait, saya kok bingung. Ini gini, ini gini. Oh, oke.
Nih ya, untuk yang di Stockbit kan tadi tariknya dari sini. Terus yang bener yang mana mas? Ya ini semua relatif ya teman-teman ya. Nggak ada yang pasti, nggak ada yang eksak. Intinya ya apa ya? Semakin banyak kena ya semakin gambarnya di respect kayak gitu. Teman-teman jangan sampai kayak support itu satu titik, trend line itu satu titik dan lain sebagainya nggak bisa dicoba-coba dan lain sebagainya. Ketika oh ini banyak kena, oh di sini direspon, ya udah berarti gambarnya benar seperti itu. Nah kalau kita perhatikan Unilever ini selain di posisi apa ya? Di posisi supply, dia kemarin nutup gap di 2700, dia juga sedang dalam kondisi swing high ya. Dan ini juga sudah ada candle reversal, ini evening star atau apapun itu, yang jelas dia sudah ada candle reversal. Candle ya, bukan pattern seperti itu. Dia naik, di sini reject dengan volume besar, di upper uptrend channelnya, lalu hari ini dia turun. Apakah jelek? Tidak ya, selama dia masih uptrend masih bisa diikuti. Cuman kalau average-nya jelek, jangan lupa di adjust lagi. Kalau kita perhatikan big view-nya, memang Unilever ini masih dalam kondisi downtrend ya. Dia punya banyak sinar lah ini. Tuh, fan ya. Nih, banyak downtrend. Dan sekarang dia sedang menyentuh salah satu downtrend lainnya. Seperti itu. Dan ya, koreksi adalah suatu yang sangat wajar. Karena juga naiknya juga udah kenceng. Kalau teman-teman ikut dari bawah ya. 1850 itu baik di grup maupun di YouTube kita call semua untuk si Unilever ini. Nih 50% setengah bagger. Dan saat ini untuk potensinya adalah Unilever bisa koreksi terlebih dahulu. Sebenarnya kalau dia pergerakannya sedang impuls, ini Unilever enaknya pakai MA5. Ya, itu bisa jadi support maupun trailing stop. Dan kalau kita perhatikan sebenarnya dia sedang di posisi supportnya, yaitu MA5 di area 2428. Artinya apa? Kalau menggunakan moving average, selama dia tidak close ya kuncinya, tidak closing di bawah 2428, masih bisa di hold. Kenapa kok close? Karena moving average itu averagingnya dari harga closing. Seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman pakai moving average tapi tidak menggunakan harga close, itu pasti akan banyak noise-nya. Seperti itu. Nah, pada case Unilever ini 2430 itu menjadi support dari pergerakan impulsnya. Misalkan jebol gimana mas? Ya mungkin dia bakal jemput yang di sini di sekitar 2100 seperti itu. Itu untuk Unilever ya, dan bahkan ya dia turun sampai uptrend line yang ini pun juga masih akan sehat karena dia akan masih melanjutkan uptrendnya. Seperti itu. Untuk sekarang maintain di tadi 2430 sampai 2400 itu S maupun TS ya. Kalau misalkan teman-teman trend following itu bisa jebol dan bisa TS di area tersebut. Untuk sekarang support 2-nya masih di sekitar area 2100 di tempat kemarin dia breakout juga. Seperti itu. Jadi untuk sekarang kalau misalkan teman-teman punya barang dan kondisinya profit, jangan lupa TS. Kalau baru entry mungkin bisa di adjust porsinya karena ada arah koreksi terlebih dahulu kalau dia sampai closing di bawah 2430. Kita lihat transaksinya, price action tidak bagus, transaksinya pun juga auto tidak bagus. Jadi ya itulah pahlawan bursa kita ya. Ya, saya juga retail sih. Itu untuk Unilever. Yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Next, kita coba bahas Bumi gonjang-ganjing yang hari ini juga baru rame. Oke, kita bahas Bumi, di mana hari ini dia naik 6,82%. Candlenya solid, volumenya tapi belum terlalu besar. Ada spike, ini indikasi yang bagus, tapi volumenya belum terlalu besar. Sebelum kita bahas big view, seperti biasa, untuk case Bumi, saya pengen bahas small view-nya dulu. Sebelum bahas small view, saya pengen bahas big view-nya dulu, di mana sebelumnya Bumi ini cenderung dalam pergerakan downtrend. Ya. Kapan? Itu ketika di sini. Di sini ini dia punya pergerakan downtrend lah. Ini ya, tuh. Dan sebenarnya di sini. Nah, ini. Di sini kan dia punya pergerakan downtrend, tapi kemarin sudah berhasil breakout dari downtrendnya, tapi dia belum ada break structure, ya. Maka di sini kita asumsikan ketika kenaikan 1 November 2024 ini Bumi sedang ranging, alias same high, same low, same high, makanya retracement-nya ke same low-nya di area 71. Untuk saat ini, ya, kita sudah bisa abaikan downtrend line-nya karena dia sudah keluar dari downtrend-nya. Cuman saat ini Bumi masih belum punya break structure. Ya, memang dia sudah punya higher low higher high ya, low high higher low higher high. Cuman PR terbesar Bumi itu adalah area 176. Kalau misalkan
big view-nya, bumi ini berhasil breakout 176, maka dia akan memulai fase bullish pada structure yang lebih besar. Ya, artinya apa? Kalau misalkan ada retracement, itu most likely akan higher low dan itu bisa dimanfaatkan untuk buy on weakness seperti itu. Dan kalau dia sudah berhasil breakout dari 176, bisa digunakan untuk swing karena dia sudah keluar dari sideways-nya. Ini paham ya, bigger view-nya. Untuk smaller view, terakhir bumi dia naik kemarin sampai di area 140, lalu turun retracement sampai 108. Satu hal yang bagus, rebahan mulai menyamping, terlihat dikumpulin dan kemarin meledak breakout pada tanggal 23 September. Naik sampai 167 di area resistnya dan dia terkoreksi kemarin sampai 127. Kita bisa buat sebuah uptrend channel ya, di mana ini high, higher low, higher high, dan saat ini bumi retrace dari area 0,618 di 130. Kalau kita lihat pada view kecil, yang pertama dia sudah breakout dari downtrend line-nya, downtrend channel, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, dan dia sudah berhasil break high. Ini kan dia punya resist di 137 ya. Yang sebelumnya dia downtrend, lower high, lower low, di sini same high, same low, dan sekarang dia sudah berhasil break, maka terjadi sebuah higher high seperti itu. Apakah dia akan breakout 168 mas? Bisa, potensinya ada. Cuman sebelum menuju 168 juga ada beberapa resist-resist. Kita bisa balik resisten dari atas 168 sampai bawah itu di 126. Dan ini adalah beberapa resist dari bumi. Untuk sekarang kalau menurut saya ya, ini target target moderat 150 untuk bumi ini. Itu ada resist yang pertama, yang kedua juga ada Fibonacci 0,618. Jadi mungkin kalau teman-teman tadi buy on weakness, karena juga ada menunya di grup ya, dan mau TP-nya sell on strength, bisa TP di 150, seperti itu. Satu hal yang cakep adalah kalau bumi break 150 dulu baru setelah itu retrace. Nah, itu bisa dipantau untuk cari buy on weakness-nya. Karena dia punya break structure, dan setelah itu dia membentuk sebuah buy on weakness atau retracement, seperti itu. Untuk sekarang support di 137 sampai 134. Selama tidak jebol area tersebut, arah bumi ke atas dan ada potensi ke area 150. Seperti itu. Jadi ya, yang penting sama selalu batasi resiko aja. Apakah bisa mas sampai 187? Nanti kita update lagi. Untuk sekarang view-nya pendek-pendek dulu. Mungkin 150, nanti bikin higher low, terus higher high lagi. Itu semua bisa terjadi selama bumi masih uptrend. Satu hal yang oke adalah bumi ini masih bertahan di EMA 50, alias itu tren jangka menengahnya dia ya. Nih, tertahan di EMA 50 dan sekarang mulai bertengger lagi di atas EMA 50 dan EMA 20. Seperti itu. So far so good, yang penting sama selalu batasi resiko aja. Kita lihat transaksinya, seperti biasa, price action bagus, transaksi pun juga auto bagus. Ya, ini AK to the rescue. Apakah ini persiapan masuk LQ45 sebelum rebalancing? Ya semua bisa terjadi. Yang penting sih ikuti price action aja dan jangan lupa selalu batasi resiko. Itu untuk bumi, kita lanjutkan MTech kemarin udah kita bahas ya. Happy cuan, kalau ada yang eksekusi, dia udah rebound. So far so good, volumenya gede. Kayaknya bukan DCB sih itu, MTech. Ini ya. Ini volumenya gede soalnya. Kayaknya ada higher low atau higher high. Jadi ya, kalau dapat barang dengan average bawah itu masih oke. Kita coba cek apa nih? Coco ini juga cakep nih, mau ascending. Koin, DSSA, CDA kemarin udah kita bahas ya. Intinya itu dia di area buy on weakness sampai 1570. Tinggal tunggu tarikannya aja kalau dikasih. Kalau nggak dikasih ya siap jalankan manajemen resiko. ASI, waduh, ASI ini juga udah putar balik ini. Kita bahas deh Astra deh. Yang udah pada kena target, pada kena TP hari ini ya. Ini udah evening star dan valid swing high. Kita bahas Astra, di mana hari ini dia turun 4,17%. Candle-nya solid, tapi volumenya tidak terlalu besar. Menarik ini Astra ini koreksinya ya. Dan terakhir Astra, dia punya structure bullish, higher low, higher high, higher low, higher high. Dan kalau kita tarik sebuah uptrend channel, Astra ini sedang menyentuh upper uptrend channelnya. Ya, di sini dan di sini. Maka sebenarnya koreksi pun juga adalah sesuatu yang sangat wajar. Itu dari si Astra. Kalau kita lihat big view-nya, dia pun juga masih punya structure downtrend dan area dari 6.650 sampai area 6.800 atau 6.900 adalah resisten yang kuat seperti itu. Nah,
Kalau dilihat dari akumnya sih saya tetap masih optimis ya sama Astra ini. Cuman jangan sampai salah area pembelian aja. Seperti itu. Sekarang terlihat dia mau koreksi terlebih dahulu. Dan kalau misalkan ditanya koreksinya sampai mana, saya rasa itu ada potensi menyentuh ke uptrend channelnya. Ya, entah nanti dia menyamping atau continuation, itu yang bisa dipantau. Beda cerita kalau misalkan dia slope-nya mau menguat alias pergerakan impuls ya untuk breakout downtrend lainnya, kita bisa tarik Fibo, ya mungkin 6250 itu udah selesai koreksinya. Karena di situ ada 0,382. Itu kan retrace apa ya? Slope kuat lah bahasanya kayak gitu. Ya, untuk sekarang ini baru aja reversal by candlestick, ada arah untuk retracement maupun konsolidasi, bisa dijadikan watchlist. Kalau misalkan dia bikin continuation cakep, kalau misalkan bikin ya harusnya continuation sih masih. Ini ya, siapa tahu dia mau bikin flag. Nah, ini. Kalau misalkan flag pun juga dia sebenarnya baru di bawah downtrend line ya. Jadi besok naik, turun lagi, baru breakout. Seperti itu. Untuk sekarang itu support kuat masih di area 5.975 atau kita buletin 6.000 lah ya. 6.000 itu support dari Astra dan selama nggak jebol di 5575 arahnya masih ke atas. Mungkin low buy on weakness setupnya bisa gini. Entry di 5.000, SL-nya bawah 5575, kita spek untuk dia breakout area downtrend lainnya, seperti itu. Cuma namanya kita pantau dulu aja beberapa waktu ke depan, karena biar semakin clear ya, dia mau retrace, mau nyamping, mau konsol, atau mau continuation, itu bisa kita perhatikan besok ke depan, seperti itu. Kalau dari analisa transaksi masih sangat cakep. Ini juga ML 20-nya masih 6030. Kemarin memang tarikannya cukup kuat ya. Jadi retracement pun adalah suatu yang sangat wajar. Buy akum ini masih sangat ganteng ya. Masih bisa bahasanya masih bisa masuk watchlist lah. Tuh. Karena akumnya bukan kaleng-kaleng. TP itu adalah suatu yang wajar. Jadi ya yang penting sesuaikan area entry kita. Enaknya retail itu kan itu ya, mau masuk mau keluar nggak ada peraturan, dananya juga dana suka-suka dan lain sebagainya. Jadi itu dimanfaatkan kalau kita mau pasang posisi ya, mau turun buang dulu cover lagi di bawah dan lain sebagainya, seperti itu. Beda kalau kita manajer investasi atau bandar ya, wah itu kan harus mengkontrol likuiditas, habis itu jaga bid over, turun nanti kudu jemput di atas, wah macam-macam lah, seperti itu. Batasi resiko aja, gunakan area-area tadi. Untuk Astra, lanjut saya pengen coba cek masih menguat tadi, aman mah balik ke sideways-nya. Seger Raja, wah Raja ini mulai awal yang baik nih, ada kehidupan di support. Cakep ini Raja sebenarnya, bisa jadi setup kayak itu. Cuan KLBF masih lanjut terus ya. Saya tunggu dia turun, kemarin pas di sini mau buy on weakness di 1100 nggak dikasih. Ya sudah, belum rezeki. ADMR entah kenapa strong banget ya. Dari Adaro Group, ADMR paling strong. ADMR, AADI, baru Adaro. Semil, aduh, jangan disentuh deh saham kayak gitu. Alfamart. Oke, saya pengen bahas Alfamart nih. Bisa jadi free stock pick ini untuk di YouTube ya. Oke, hari ini Alfamart turun 2,35%. Candlenya ada reject dengan volume yang cukup besar juga. Alarmnya juga udah muncul. Sebelum kita bahas big view, sebelum kita bahas small view, kita bahas big view dulu, di mana Alfamart ini juga punya sebuah structure downtrend karena dia punya lower high dan juga punya lower low. Dan sekarang sebenarnya dia baru berada di posisi downtrend lainnya. Jadi memang minggu kemarin itu adalah entry short yang bagus karena baru nyentuh downtrend dan ada reject kuat seperti itu. Itu yang pertama. Jadi ya masih asumsikan dia saham downtrend aja kayak gitu. Artinya apa? Artinya kalau mau entry jangan HK, karena di saham downtrend kalau HK resikonya gede lah. Kalau di saham uptrend mah HK nggak ada masalah. Ya misalkan nyangkut dia bisa kejemput, misalkan turun juga bisa tambah porsi dan lain sebagainya. Tapi ketika saham itu arahnya masih downtrend, punya structure downtrend, nah itu yang harus lebih hati-hati, karena salah entry ya nggak kejemput. Artinya harus sangat disiplin dengan plan ya ketika di saham yang sedang downtrend seperti itu.
Dia pun juga belum berhasil closing di atas downtrend lainnya ya. Terakhir pas nih closingnya 2250 dan masih koreksi sampai sekarang koreksi juga. Satu hal yang bagus adalah Alfamart ini kemarin dia berhasil break off structure di sini ya 2220. Sebelumnya kan dia punya high di sini, high low, lower high, lower low, jadi sebuah high, dan ketika kemarin dia break itu jadi yang namanya break off structure seperti itu. Dan setelah itu bisa muncul yang namanya buy on weakness seperti itu. Kalau kita tarik uptrend line ya, ini posisinya juga dekat dengan uptrend line-nya si Alfamart dan itu bisa dijadikan untuk entry ya. Nih. Nah, nih. Dan kalau kita perhatikan juga di area berapa nih? 2050 sampai area 2000 itu ada sebuah area yang di respect lah. Sebelumnya di sini dia jadi support, breakdown, ini jadi resist, breakout dengan volumenya ini ada semua. Reboundnya pakai volume, jebolnya pakai volume, resistnya pakai volume, breakoutnya pakai volume. Dan sekarang dia sedang meretest area tersebut. Seperti itu. Nah, kalau mau dijadikan setup, mungkin tinggal cari average terbaik aja, dekat-dekat 2040 dan stop lossnya bisa taruh di bawah sini. 1820 ya, karena itu biar dia tidak lower low. Sebenarnya kalau pakai structure kecil under 1900 sudah cukup. Tapi daripada tanggung ya, sekalian aja. 11% resikonya. Tinggal disesuaikan lot sizingnya. Kalau siap cut lossnya 1 juta, ya berarti maksimal masuk 10 juta. Kalau siap cut lossnya 10 juta, bisa masuk 100 juta. Kalau siap cut loss 100 juta, bisa masuk 1 miliar, silahkan. Nah, setelah itu apa? Setelah itu dia akan higher high. Karena kemarin dia sudah punya break of structure. Seperti itu. High, low, ini ya. High, higher low. Nextnya harusnya higher high. Seperti itu. Jadi ya semoga aja dikasih sih. Tapi jangan ngarep sama market ya. Pokoknya selalu bereaksi. Kita punya plan, kita punya view. Kalau misalkan berhasil apa yang harus dilakukan, kalau gagal apa yang harus dilakukan. Untuk resist 2420 ya. Di sini juga area yang cukup di respect dari Alfamart. Nih, ini jadi resist. Di sini dia jadi support, jebol, resist, breakout, support, jebol lagi, resist. Nah, ini akan diuji. Atau yang sering dibilang dengan pullback ya, seperti itu. Jadi ya yang penting sama selalu batasi resiko aja. Inilah kira-kira kalau mau jadi setup ya, entry 2040 ke bawah. Cari average yang terbaik aja, kalau bisa dapat lebih bawah ya lebih cakep. Stop lossnya di bawah 1815. Breakoutnya di 2320, TP-nya di 2420 sampai 2650. 1:2, kalau cocok silakan bungkus, kalau enggak juga tidak apa-apa. Yang jelas keputusan jual beli kembali ke masing-masing. Seperti itu. Tapi kalau cuan kalau mau bagi-bagi saya pun juga nggak nolak. Satu hal yang cakep adalah dia kemarin tarikannya disertai dengan akumulasi. Bahkan ini koreksinya pun juga akumnya belum keluar ya. Jadi ya tuh cakep Alfamart. Nih akumnya juga masih bagus sampai hari ini. Walaupun mulai diikuti retail ya. Biasalah koreksi itu biasanya retail pada masuk. Tapi Indian masih oke akumnya. Seperti itu. Juga salah satu watchlist sih Alfamart ini. Untuk Alfamart kita lanjut. Saya pengen coba cek. Wah, Japfa itu udah siap-siap TP itu. Wifi belum deh. Adaru ditunggu breakout nggak? Breakout adalah terserah lah. Biarin aja. Kalau ditunggu tuh mah nggak breakout, dipantengin gitu ya. Misalkan resist di 1000 gitu, dipantengin terus tuh nggak breakout, tapi ditinggal ngapa-ngapain tuh mah nanti breakout sendiri. Dewa lumayan bagus, Harami ini ya, Harami di support. Tobang main dah kita bahas, udah muncul candle reboundnya, aturan sih arah ada ke atas. Jar menarik ya, buy on weakness ini harusnya, tapi volumenya kurang bagus. Cakep sih ini sebenarnya. Jari ini ICBP CBP belum deh. GTSI HMSP juga buy on weakness. GTSI HMSP TPIA Goto United Tractor udah kita bahas ya kemarin ya.
Ya mungkin Arto aja lah ya kita bahas, di mana hari ini Arto naik 6%, 6,48%. Candlenya bagus, volumenya pun juga terlihat bagus, ditambah akumnya juga bagus. Sebelum kita bahas small view, kita bahas big view dulu, di mana Arto ini adalah saham downtrend pada saat ini ya. Kita hapus saja deh, kita perbaiki gambar-gambarnya, oke. Ini sebenarnya ya, kalau saya lihat ya, bank digital ini ada potensi yang pada bagus ya. Mungkin 2021 dulu corporate action play lah bahasanya ya. Cuman di tahun 2025 ini fundamental play. Teman-teman perhatikan aja, kayak siapa itu namanya? BBYB sekarang udah ada labanya, Arto juga ada labanya, Agro juga ada labanya, dan ya menarik sebenarnya untuk dipantau. Terakhir Arto dia all time high itu di area 19.000. Lalu koreksi, di sini koreksinya kuat. Teman-teman bisa perhatikan slope-nya ya. Nih, di sini kemiringannya kuat. Nah, ini kan masih dress sellernya. Volumenya juga gede-gede. Nah, di sini dia mulai melandai nih. Tuh. Bisa perhatikan lah slope-nya lah. Kemiringannya kayak gini, mulai miring kayak gini, lama-lama dia akan jadi sideways alias same high same low. Dan setelah itu apa? Setelah itu ada potensi untuk reversal. Seperti itu. Terlepas dari dia tuh keluar atau masuk LQ45 ya? Saya lupa. Pokoknya Arto ada kok. Antara keluar kalau nggak masuk LQ45. Intinya itu ya abaikan aja lah. Kita masuk price action-nya. Dan ya kalau kita perhatikan juga saat ini dia berpotensi membentuk sebuah candle bullish. Memang ini monthly, belum close. Kalau kita cek weekly-nya pun juga masih terlihat cakep ya. Tuh. Untuk Arto sendiri dia juga sudah terlihat berhasil breakout dari downtrend line minornya. Dan sebenarnya kalau misalkan kita mau asumsikan ini sebagai bullish flag continuation, ya kalau dia break 2480 targetnya juga bakalan lumayan seperti itu. Ya. Terakhir di sini juga dia punya resist ini ya. High, resist, ini breakout jadi support dan sekarang dia kembali menguat. Kita masuk ke view daily-nya untuk view paling kecilnya dari si Arto ini. Untuk saat ini kalau kita perhatikan dia punya uptrend channel ya yang sini ya. Nih. Dia double support lah di sini. Tuh. Memang dia volatilitasnya tinggi ya. Jadi lebih baik main ikuti ketika uptrend aja. Seperti itu. Nah, yang perlu diperhatikan adalah terakhir kemarin di sini dia cenderung punya sebuah downtrend line lah. Nih. Tapi kalau saat ini kalau kita lihat dia sudah berhasil breakout dari downtrend tersebut. Seperti itu. Dan ya, ketika dia sudah tidak downtrend, opsinya adalah sideways alias same high dan same low. Seperti itu. Dan kalau kita perhatikan saat ini, Arto ini belum keluar dari area sideways-nya. Nih ya. Low, high, same low, same high, seperti itu. Dan ya kalau dia gagal breakout dari 2340 ada potensi ya Arto jadi kembali sideways lagi. Seperti itu. Nah, tapi gimana mas, breakout atau enggak? Sebenarnya kalau dilihat dari volumenya ya, dari volume hari ini ada potensi besok breakout. Seperti itu. Karena volumenya kuat, candlenya kuat, dan di resist rejectnya sudah tidak terlalu kuat. Cuman lagi-lagi apa? Lagi-lagi biarkan market yang mengkonfirmasi. Kalau misalkan besok break, ya cakep. Kalau misalkan gagal break, jangan lupa bereaksi juga. Seperti itu. Nah, satu hal yang bagus, kalau dia keluar dari 2340-nya, maka next resistnya di 2440. Dan kalau berhasil lewat, ada potensi bahkan dia berhasil breakout dari downtrend lainnya. Seperti itu. Targetnya berapa? Kita bisa tarik dari atas ini sampai ke bawah. Ya. Targetnya Arto ini nih 2680 sampai 2900. Itu kalau dia lewat yang 2450 ya. Tuh. Jadi ya kita perhatikan aja berhasil lewat atau enggak. Ini kan juga kalau di Fibo 2320 ini kan ada 0,786 ya. Kalau misalkan besok break, nextnya 2440. Kalau break 2440, nextnya 2680 sampai 2900. Seperti itu.
Sebenarnya saya nggak pengen overconfident ya, tapi kalau dilihat dari akum, transaksi, volume, ada potensi breakout. Tapi lagi-lagi itu biarkan market yang mengkonfirmasi. Jangan sampai FOMO seperti itu. Untuk area entry saat ini support masih di 2170 kalau menurut saya. Itu support satunya 2170, support 2-nya di sekitar 2070. Kalau punya barang bawah boleh hold, kalau punya barang atas siap-siap TS atau buy on breakout. Untuk support kuatnya di 1955. Artinya apa? Kalau misalkan mau dijadikan plan, stop loss yang bagus ini di bawah 1955. Nah, kalau entry sekarang 18% nih resikonya, siap atau enggak kayak gitu. Kalau misalkan enggak, ya cari barang agak bawah. Ya tinggal sesuaikan resikonya. Kalau misalkan nggak pengen cut loss gede itu bisa buy on breakout. Ketika break nanti entry baru pasang stop loss. Ya sesuaikan aja. Tuh, dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Karena dia juga sedang mau menguji downtrend besarnya. Transaksi bagus, price action bagus, transaksi juga bagus. Seperti itu. Dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Oke, itu dulu konten kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf tak kurang dari saya. Jangan lupa support terus channel cuan saham dengan cara like, comment, dan subscribe. Karena support memang untuk gratis, tapi sangat berarti buat konten kreator seperti ini. Sekian dari saya dan salam cuan.